Halo teman-teman Rasa Ensian, jadi hari ini saya mengajak teman-teman untuk jalan-jalan keliling di sebuah rest area namanya Semesta Area. Dan lokasi ini nggak jauh dari wisata Candi Borobudur. Saya mau ajak langsung teman-teman untuk ngobrol langsung dengan pemiliknya namanya Mbak Dian. Yuk! Rise and shine, rise and shine, rise and shine, rise and shine. Nah teman-teman, sekarang saya sudah langsung ketemu dengan Mbak Dian, bertatap muka langsung dan mau ngobrol-ngobrol langsung sama Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo Mbak Boni. Terima kasih loh, saya sudah boleh mampir. Boleh. Anytime. Anytime. Mbak Dian, diceritain dong konsep dari Semesta Area ini sebenarnya seperti apa sih? Oke, Semesta Area itu sebuah mini rest mini area gitu, yang di situ tuh di dalamnya ada beberapa induk. Itu ada Pertashop itu seperti BBM khusus untuk Pertamax. Kemudian ada Kinasih Mart, itu minimarket konsep modern, tapi di situ kita juga menerima UMKM, jadi kita juga tetap mengembangkan UMKM di daerah sini. Kemudian juga ada warung makan Demenake ini. Demenake itu kok orang Jawa bilang tuh nyenengke. Jadi biar maemnya tuh Demenake, Tanduk terus, tambah terus. Iya, menikmati masakannya. Oh, gitu. oke. Ini ada warung Demenake. Ini konsepnya prasmanan, masakannya masakan Jawa, spesialis yang utis sini sama mbak-mbak orang sini, ibu-ibu sini gitu. Terus nanti yang istimewa di situ ada tengklengnya, biasanya tengkleng, terus ada mangut, ada oseng-oseng kikil dan sebagainya. Kemudian selain masakan Jawa, kita juga ada coffee bar yang kebetulan baru tadi malam kita launching nih coffee barnya. Oh, wow. Ya, tanggal 16 Januari tadi malam baru di launching, dan kebetulan yang datang ke sini seluruh barista di Jawa Tengah, Mbak. Oh ya? Ada yang dari Jogja, terus kemudian ada yang dari Pati, ada yang dari Semarang, ada yang dari Purworejo, Magelang dan sekitarnya. Mereka karena kita kebetulan juga untuk baristanya ada komunitasnya sendiri. Jadi tadi malam kebetulan yang datang barista-barista itu keren-keren. Wah. Terus di sebelah sana itu ada perkebunan, itu nanti bisa dipetik, itu isinya nanti cabai sama tomat, misalnya mau petik langsung boleh. Juga ada taman merpati, biasanya anak-anak kecil tuh kalau pada main ke sini kasih makan aja lah merpatinya, itu nanti kan pada kesini, nanti bisa dicoba kok. Nanti kita kasih makan merpati Iya, juga. nanti pada terbang ke sini merpatinya. Oke. Tapi kita mau langsung ke sebelah kanan dulu nih, Sebelah kanan siap. ke kopi yang baru semalam di launch. Coffee bar, Ya. ya, Semesta Coffee Bar. Semesta Coffee Bar. Coffee shop. Kalau untuk coffee shopnya kita, ini semua bijinya itu dari petani lokal di Menoreh, Borobudur. Oh. Jadi mereka tanam sendiri di ketinggian berapa gitu, terus nanti diolah sendiri di sana, terus kemudian nanti dieksekusinya di sini, dijualnya di sini. Kebetulan di sini selama 2 bulan kita buka itu untuk pecinta kopinya bagus dia, dan penikmat kopinya bilangnya kopi Menoreh itu enak gitu. Jadi untuk mereka yang pecinta kopi, mereka bilang kopinya tuh enak, makanya konsumennya sekarang jadi bertambah gitu. Dengan adanya coffee bar ini, semoga nanti juga lebih bertambah lagi anak-anak muda yang datang ke sini. Tapi kalau Mbak Dian sendiri peminum kopi bukan? Kebetulan enggak. Oh, enggak Saya ya? sukanya yang kopi manis. Kopi Jadi manis. kalau di sini kan ada yang spesial signaturenya itu hazelnut kopi. Jadi dia hazelnut kopi gula aren. Nah, itu nanti dikasih gula aren, dikasih kopi. Nah, itu saya sukanya kayak gitu. Tapi kalau yang kopi hitam, bener-bener hitam gitu, kebetulan nggak bisa, saya nggak bisa minum kayak gitu. Jadi ini diserahkan pada itu Ahlinya ya, ahlinya aja, ya, Mas baristanya, iya. ya. Wow. Tapi sebenarnya kalau backgroundnya Mbak Dian sendiri apa sih? Apakah memang dari dulu memang demen banget sama bisnis, usaha gitu? Enggak, kebetulan dulu saya karyawan, Mbak, karyawati di salah satu bank BUMN, terus selama 3 bulan atau lebih dari 3 tahun 4 tahun ini udah resign, dan selama resign itu saya coba untuk berbisnis. Yang awalnya tuh dulu bisnis pakaian, ya sempet sih bagus, cuman kalau pakaian kan kita harus inovasi terus. Terus saya coba untuk catering, karena kebetulan kan
orang tua tuh masakannya enak. Jadi selama 2 tahun ini kita menggeluti dunia catering dan alhamdulillah itu kita udah mulai buka di Mari Square yang di Mertoyudan. Itu 2 tahun juga bagus. Jatuh bangun pasti ada sih Mbak, yang namanya bikin usaha itu kan kita semuanya kan gambling toh. Kita nggak tahu nantinya itu ke depannya gimana. Yang penting kita tetap optimis, kita tetap usaha gitu, gimana caranya, ikhtiar, berdoa dan sebagainya. Dan media sosial juga terus kita genjot. Jadi kalau Mbak Monik lihat pasti di warung Demenakes sama di Semesta itu pasti isinya cuma posting gitu. Nah itu salah satu kiat-kiat kita gimana caranya menarik konsumen ke sini juga. Dan kebetulan kan kemarin ada temen itu nggak sengaja lagi bikin proyek sama Mas Erik Sukamti sama Aldul. Nah, Aldandul. Dengan vokalis Mbak Dian. Saya suara sumbang. Nah itu kebetulan mereka lagi ada proyek di Magelang, terus sama temen diampirin ke sini dan ternyata mereka suka masakan Jawa itu dan mereka di sini lama banget Mbak, sampai hampir 1 jam lebih lah, karena mungkin menikmati pemandangan di sawah sambil makan masakan Jawanya. Mereka menikmati gitu lah, demenake gitu istilahnya. Dan pasca Al sama Dul sama Bang Erik kesini, animonya semakin lebih besar lagi. Teman-teman banyak yang kesini yang tadinya nggak tahu Borobudur Candi Rejo itu mana, mereka cari di Gmaps rest area Semesta area Borobudur langsung pada kesini dan alhamdulillah jadi semakin terkenal. Selain dari 3 artis tersebut yang akhirnya bikin tempat ini menjadi boom gitu, ada nggak sih cerita-cerita menarik gitu seputar tamu-tamu gitu? Banyak sih Kak, jadi kebetulan saya kalau ada tamu datang itu saya ajak ngobrol satu-satu, kakak dari mana gitu. Tapi Mbak Dian memperkenalkan diri sebagai owner nggak? Enggak ya? Saya sebagai karyawan aja sih di sini. Ya, jadi saya sering ajak ngobrol, kakak dari mana, terus tahu tempat ini dari siapa gitu. Ada yang mereka itu dari ibu-ibu agak sepuh-sepuh gitu sama bapak-bapak itu dari Gerabak Mbak, dibela-belain ke sini. Terus pas tak tanya, ibu ini rumahnya mana? Gerabak. Kok tahu tempat sini? Ya kan nggak mungkin ibunya Instagraman gitu, kayaknya nggak mungkin mereka tahu dari ya. Terus tak tanya, saya lihat dari berita Mbak, dari media kalau Al sama Dul kesini makanya mau nyoba ya, gitu. Terus ibu gimana kesannya dengan masakannya sini? Oh enak Mbak, saya suka ini masakan kayak gini tuh enak gitu. Jadi ingat masakan rumah dia gitu. Mbak, kalau kamu mau berterima kasih gitu sama seseorang yang akhirnya membuat dirimu bisa menjadi seperti sekarang ini, siapa Mbak? Banyak sih Mbak. Yang pertama yang jelas suami ya, karena dia apapun itu saya selalu disupport. Jadi mau saya kerja jadi karyawan, atau saya mau resign dari karyawan, atau saya mau buka usaha, dia selalu support gitu. Dan dia selalu kasih saya jalan kalau ini gimana gitu. Dan yang kedua pasti keluarga, kayak orang tua, anak-anak, dan sahabat dan teman-teman. Dan yang terakhir pasti tim dari Semesta Area itu sendiri. Jadi kita memang ada timnya khusus, manajemen khusus, ada yang dari IT-nya sendiri, ada yang PR-nya sendiri, ada yang khusus karyawan sini sendiri, ada yang dapur sendiri. Dan kepingin nggak sih kamu nanti akhirnya bikin Semesta ini akan ada di mana-mana gitu? Ya, Ada planning ke sana? sudah ada planning ke sana. Nanti insya Allah kita lagi menyiapkan untuk Semesta 2, dan nanti masih di wilayah Borobudur juga nanti, tapi semoga segera terrealisasi. Kalau ada satu pesan gitu kepada para pemula pebisnis gitu yang mereka juga mungkin backgroundnya dari karyawan gitu, apa sih bisa Mbak Dian sampaikan sama mereka? Yang pertama sih jangan takut untuk memulai suatu usaha ya Mbak ya. Jadi ketika kita mulai usaha pasti kita bayangannya, aduh besok gimana kalau nggak laku gini. Saya awal mula buka sini juga bayangannya cuma
ya sudahlah, saya mau ibadah, gimana caranya mau kerja, cari rezeki yang halal di sini, mau nantinya dia rame atau enggaknya itu sudah dia ngatur dari Gusti Allah. Jadi gimana caranya kita buat semesta ini bagus, terus gimana caranya orang-orang bisa ke sini itu. Semesta menyatu dengan semesta. Iya. Mungkin orang bilang semesta itu kan udah nama yang publik ya, maksudnya tapi sebenarnya semesta itu berasal dari nama anak-anak aku, Mbak. Jadi 3 nama anak aku tuh belakangnya semua semesta. Jadi yang pertama Kaisang El Ryan Gadang Semesta, yang kedua juga Kinasih Semesta, yang ketiga Sakala Jagadita Semesta. Jadi semuanya tuh terinspirasi dari nama anak-anak itu. Mirip-mirip anaknya Pak Jokowi ya? Enggak, yang pertama doang sih dulu. Pak, kalau 5-10 tahun lagi gitu, kamu punya mimpi besar apa? Harapan saya ya, jadi semoga nanti semesta ini bisa menginspirasi yang lain dan bisa, mungkin kita bisa buka cabang di luar Magelang gitu, yang tempatnya juga harus seperti ini di desa-desa, karena kita memang konsepnya di pedesaan seperti ini. Dan semoga semesta juga tetap dicintai sama masyarakat sini, dan gimana caranya kita harus tetap pelayanannya tetap maksimal gitu. Wow. Thank you banget Mbak Dian, sukses selalu. Sama-sama, Mbak. Sehat-sehat. Thank you untuk hadir di Mbak Monik Rise. juga. Terima kasih sudah hadir ke sini. Sehat-sehat juga buat Mbak Monik dan sekeluarga. Amin, 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 amin.